Cookies wijen hitam pakai mochi. Gokil. Hai guys, welcome back to my channel Lovita Tahu. Hari ini kita akan bikin another cookies serian. Kita mau bikin black sesame mochi cookies. Bikinnya gampang, unik banget, cocok buat kalian bikin bakulan. Yuk langsung aja kita mulai. So, pertama-tama di sini kan kita akan bikin yang namanya tuh black sesame wijen hitam cookies, dan kita akan bikin mochi. Pastinya kita harus bikin mochinya dulu. Tapi sebelum itu, kita akan lanjut ke mochinya. Gue akan sangrai sedikit wijen hitamnya. Jadi di sini gue ada wijen hitam yang sudah gue siapkan, tapi ini mau gue sangrai asal ya. Sebenarnya nggak disangrai nggak masalah, di toast di oven boleh, karena kan kita akan panggang juga sama cookiesnya entar. Tapi karena biar lebih wangi aja, gue akan toast sebentar di teflon sampai dia itu kayak mulai panasnya kayak toasted gitu. Oke, sekarang lanjut kita bikin mochinya. Nah, mochinya agak sedikit berbeda daripada mochi yang gue bikin biasanya. Ini untuk mochi isian, dan gue pengen dia lebih kenyalnya tuh lebih lembut gitu. That's why gue menggunakan campuran maizena. Terus di sini gue juga nggak pakai susu, gue pakai air. Mau pakai susu juga boleh kalau kalian ada budget lebih. Ini kan kalau ekonomisnya ya. Dan nggak pakai minyak di campuran adonannya, karena nanti pas gue lagi mau ngaduk, gue akan menambahkan butter. Jadi ini akan lebih moist, lebih lembek juga mochinya. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Jadi ini mochi pada umumnya. Di sini gue sudah ada tepung ketan maizena. Jadi di sini konsepnya itu kita campurkan semua bahan-bahan kering dulu. Setelah itu baru kita akan campurkan dengan bahan-bahan basah. Ini ada gula pasir ya. Dan kayak biasa gue selalu kasih garam untuk enhance dia punya rasa. Aduk-aduk. Terus ada air putih biasa. Kita masukin semuanya. Aduk sampai rata. Oke ya, dia cair memang seperti ini. Dan di sini ada bowl yang sudah gua poles dengan minyak biar gampang angkatnya. Kita tuangkan semuanya ke sini. Ini optional sih, cuma karena kadang-kadang suka nyebelin ya bikin mochi itu berakhir. Jadi gua pasti grab aja. BTW kalau nggak pakai kukusan, kalian bisa banget microwave ya. Terus kita kasih hole dikit. Ya, udah keluar. Terus dikukus selama kurang lebih 25 menitan lah ya, sampai dia matang. Oke, ini panas banget ya, hati-hati. Panas. Oke, sudah jadi mochinya. Oke, ini ya mochi yang sudah matang. Langsung aja kita taruh butter di wadah yang sama. Dia otomatis meleleh. Terus ini kan panas nih, hati-hati ya. Jadi tangannya itu kita kasih kain seperti ini. Terus udah deh, tinggal kita adon. Oke, ini udah nggak terlalu panas, jadi masih kayak udah mulai aman. Nah ini emang katanya kan kayak misah-misah gitu. Tapi kalian jangan kecewa dulu. Ini kita adonin aja pokoknya pelan-pelan. Otomatis dia akan nyatu kok. Oke, ini tuh ya. Butternya sudah tercorporate ke adonan mochinya. Sekarang kita pindahin ke silpat untuk kita adon. Tuangkan semua adonannya ke sini. Dan gue pakai silpat karena bisa kita giniin nih. Diulenin kayak gini. Nah, terus jadinya tuh dia otomatis bakalan mulai licin gitu. Jadi kalau licin otomatis mochinya kenyal. Perlahan-lahan tuh dia kayak makin halus gitu kan. Nah kalau kayak gini pas banget nih. Dan kalau kalian pegang tuh ya udah kenyal tuh dia, kenyal. Oke, di sini ada timbangan. Gue akan kasih sedikit maizena atau nggak dikasih plastik juga boleh ya. Ini si mochinya gue timbang. Idealnya ya 15-20 gram. Tapi kayaknya ini itu gue kasihnya 18 gram. 18 gram. Terus kita angkat. Ini tangan, gue kasih maizena yang sudah disangrai ya, biar dia tuh nggak lengket. Taruh, gitu, tipis aja maizenanya biar tangannya nggak nempel.
Oke, ini buat isian cookiesnya. Sebelum kita pakai, tutup dulu ya, biar dia tuh nggak kering pakai plastik, biar nggak lengket. Dan sekarang kalau mochinya udah jadi, kita akan sisihkan, lanjut bikin si wijen cookiesnya. Ini adalah wijen hitam tadi yang sudah kita sangrai sebelumnya, tapi sebelum kita pakai, kita harus giling dia dulu sampai benar-benar halus. Oke, jadi seperti ini. Dia emang kayak agak paste gitu karena dia ada apa sih? Ada minyaknya kan. Nah, kita sisihkan, nanti kita akan campurkan ke adonan cookiesnya. Lanjut, ini agak hitam-hitam dikit kena serbuk wijen, ya udahlah ya. Jadi ini ada unsalted butter. Kita akan bikin cookies pada umumnya, soft cookies, dimana kita akan mengaduk si butter, gula, vanila, garam sampai dia lembut. Kita masukin telur, terus kita masukin bahan-bahan kering dan juga wijennya. Simple sekali ya. Basic cookies tapi pakai wijen. Caster sugar ya, biasanya kan bisa buat cookies ya. Ini hitam-hitam, tenang ya, ini wijen tadi nggak sengaja kena, ya udahlah ya. Caster sugar karena kalau pakai gula pasir dia biasanya hasilnya lebih kasar aja. Cuman kalau pakai gula pasir nggak masalah. Cuman kalau kalian suka tekstur yang kayak masih gerinjil ya udah nggak apa-apa. Kasih garam, vanila. Ini kita aduk sampai dia itu lembut aja, kayak setengah ngembang gitu. Oke, sampai dia soft seperti ini. Kita masukin telur, terus aduk sampai rata dulu. Lanjut kita masukin wijen hitamnya ya. Oke, sampai nyampur. Kita sekarang boleh masukin wijen hitam kita. Terus ini kita aduk sampai rata dulu ya. Baru kita masukin bahan-bahan kering, karena bahan-bahan keringnya gue akan aduk pakai spatula. Oke, lanjut kita masukin bahan-bahan kering. Di sini kita ada baking soda, bahan pengembangnya, dan kita akan gradually masukin bahan-bahan kering. Kalau dimasukin langsung barengan agak susah ya, Wak. Jadi kita masukin setengah dulu. Resep lengkap cek description box, gitu. Karena mangkoknya agak kecil. Ini kita aduk pelan aja. Kalau udah mulai setengah tercampur, baru kita masukin batch kedua. Dan juga gue sudah siapkan di sini ada wijen sangrai utuh, nggak gue apa-apain. Jadi gue masukin barengan tepung nanti, kayak pengganti choco chip gitulah. Karena kan meskipun dia sudah ada wijen hitam ya, menurut gue kayaknya lebih asik lagi kalau kita ada tambahan wijen utuh di dalam adonannya. Jadi kayak lebih cakep gitu dan juga ada tekstur. Oke, masukin sisanya. Terus ini ada wijen juga yang sudah gue sangrai di panci, persis kayak yang di awal, biar wangi aja. Tapi kalau skip juga nggak apa-apa. Aduk sampai rata. Oke, adonannya menjadi seperti ini, tuh ya. Kayak adonan cookies lah pokoknya. Oke, ini sudah jadi. Tapi kan kalau cookies itu paling bagus di rest dulu biar agak dingin, biar firm. Jadi kayak dia kan emang agak lembek, tutup. Dan gue simpan di kulkas minimal 30 menit baru kita lanjut bikin. Oke, ini sudah resting 30 menitan. Dia lumayan firm ya. Sekarang kita bisa bentuk. Dan gue juga sudah panaskan oven. Suhunya itu 170 sampai 180 derajat, tapi atas, api bawah. Pokoknya ini emang cookies yang tipe dia itu banggangnya lumayan cepet. Gue nggak mau dia sampai kering. Nah, karena si mochinya tuh gue estimasi timbangnya 15 sampai 20 gram, 18 gram juga sih itu. Jadi mungkin si dough-nya ini gue timbangnya itu 35 gram ya. Kalau udah, ini kita akan ambil, kita bulatkan. Ini kita akan pipihkan ya si ketan hitamnya. Nah, terus karena kita biar gampang, ini sumpit, gue pakai sumpit ambil taruh sini. Sumpitnya ujungnya gue dusting sedikit dengan maizena yang sudah disangrai. Ingat ya, jadi kita akan pipihkan dia. Kita ambil satu, terus diisi begini. Efisien gak tuh? Lengket tapi udah nggak apa-apa. Kalau udah, ini kita bungkus. Gitu. Sampai mochinya menghilang. Ini kita pipihkan dikit ya, karena dia emang agak gendut gitu. Terus kalau udah, kita akan taburi sedikit wijen-wijen di atasnya. Nah, ini dapetnya 13, cuman ada satu yang gua panggang terpisah untuk ngetes doang. Jadi ini dapetnya 12 tambah 1 jadi 13 sebenarnya. Dan gua panggang di oven yang sudah gua panaskan kira-kira 13 sampai 14 menit.
Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Tadi gue sudah belek beberapa, dan ini nggak boleh langsung dimakan ya, karena panas banget. Mochinya tuh bener-bener jadi panas banget di mulut. Jadi setelah mateng, gue pindahkan ke atas cooling rack, didiamkan 10 menitan sampai 15 menitan baru kita belek. Dan ini paling maksimal tahannya 3 hari, karena ada mochi kan. Mochi tuh kalau hari ketiga udah keras biasanya, begitu. Jadi ini tuh, mochinya tuh lembut banget. Tuh kan, jadi tuh apa ya, mochinya tuh molor-molor gitu. Ini enak banget sih. Ini agak susah makannya, Wak. Enak banget. So itu dia mochi cookies yang bener-bener ini tuh enak banget, wangi banget wijennya. Kayak makan mochi wijen tapi dengan tekstur yang lebih elevate gitu loh. Jadi kan kayak renyah-renyah chewy garing, terus dia punya mochi tuh bener-bener kenyal gitu. Enak banget sih. Kalian tuh wajib banget coba, gue janji pasti jadi. Oh ya, dan jangan lupa juga kalian tuh boleh komen di bawah kalau kalian punya ide resep segmen. Gue dapet ide ini karena lihat YouTuber Korea juga, dan di Korea tuh lagi ngetren banget mochi cookies gitu. Ya, komen di bawah resep konten, resep ide apapun yang kalian punya, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.